Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ade Bayu Saputra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun di Google Meet ini. Perkenalkan, nama saya Dini Zalagsina selaku moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok yang akan melakukan presentasi pada hari ini yaitu ada Uut Nur Aini Elria, Raisya Humaira, Cynthia Nurauli, dan Gresya Pakpahan. Untuk materi pertama yaitu pengertian teks akademik dan teks non-akademik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Teks akademik atau karya ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara sistematis dengan menerapkan bahasa yang tepat. Teks akademik dapat dipahami sebagai satuan bahasa yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan ide baik secara tertulis maupun lisan dalam konteks ilmiah. Yang kedua ada teks non-akademik, merupakan teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal populer. Itulah pengertian teks akademik dan teks non-akademik. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik yang akan dibacakan oleh Uut. Pada Uut, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membahas ciri-ciri teks akademik, teks non-akademik. Adapun ciri-ciri teks akademik yaitu yang pertama, strukturnya sederhana. Teks akademik memiliki kalimat dengan struktur yang tidak rumit, langsung pada inti permasalahan. Unsur-unsur dalam sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, informasi tambahan, dan pelengkap. Yang kedua yaitu informasi padat. Informasi yang terkandung dalam teks akademik sangat krusial. Padat informasi dalam konteks akademik berarti mengandung banyak informasi yang memiliki kepadatan leksikal yang tinggi. Yang ketiga yaitu leksikal yang padat. Teks akademik umumnya kaya dengan kata leksikal atau kata isi seperti kata benda, kata kerja predikat, kata sifat, serta kata keterangan tertentu, daripada menggunakan kata struktural seperti konjungsi atau artikel. Selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri teks non-akademik yaitu yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua yaitu tidak memuat hipotesis. Yang ketiga bersifat persuasif dan imajinatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Uut. Materi selanjutnya adalah fungsi teks akademik dan fungsi teks non-akademik yang akan dipaparkan oleh Cynthia. Pada Cynthia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi, fungsi daripada teks akademik itu sendiri yang pertama itu untuk tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk tujuan penelitian. Serta sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide kreatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya materi perbedaan teks akademik dan perbedaan teks non-akademik yang akan dipaparkan oleh Gresya. Pada Gresya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks akademik dan non-akademik. Teks akademik bersifat tulis ilmiah serta sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, dan padat akan kata-kata leksikal. Sedangkan teks non-akademik bersifat lisan non-ilmiah, serta teks ini rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gresya. Selanjutnya materi terakhir ada contoh teks akademik dan contoh teks non-akademik yang akan dipaparkan oleh Raisya. Pada Raisya, saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, teks akademik yaitu artikel. Artikel atau jurnal ilmiah seperti jurnal psikologi, jurnal ekonomi, atau jurnal kedokteran. Yang kedua, adapun makalah. Yang ketiga, adapun jurnal ilmiah, dan yang keempat skripsi. Dan contoh teks non-akademik yaitu seperti dongeng, cerita pendek yang mencakup karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan, dan novel. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reisha. Selanjutnya kami akan memberikan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang akan bertanya, harap menulis di kolom komentar. Dan jawabannya akan kami paparkan di kolom komentar. Dan yang terakhir kami akan memaparkan kesimpulan. Kesimpulan dari materi teks akademik dan teks non-akademik adalah teks akademik adalah tulisan ilmiah yang menyajikan hasil penelitian atau evaluasi dengan mengikuti prinsip dan etika keilmuan. Ciri-cirinya antara lain penggunaan kalimat sederhana, dominasi kata leksikal, nominalisasi, serta sifat taksonomi dan abstrak. Teks akademik dapat disusun secara kolaboratif atau individual. Perbedaan antara teks akademik dan non-akademik perlu dijelaskan dengan ciri-ciri yang ada. Teks akademik umumnya dianggap memiliki karakteristik seperti kesederhanaan, kepadatan, objektivitas, dan logika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.